Hai, hari ini saya akan bahas tentang Mandala Teori. Mandala Teori adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh seorang pemikir India, Cakanaya namanya. Beliau hidup di sekitar 320 sebelum Masehi dengan karya bukunya adalah Arthasastra. Di buku ini menceritakan tentang bagaimana hidup negara itu sebagai makhluk rasional yang selalu berpikir bahwa dirinya tidak aman. Itu artinya negara harus berpikir rasional secara situasional agar bisa hidup terus dan berkompetensi di level manapun. Nah, kata kunci dari Mandala Teori adalah tetanggamu adalah musuhmu dan juga tetanggamu adalah kawanmu. Itu artinya bahwa ketika negara bisa menempatkan dirinya posisinya dengan baik, maka negara tersebut bisa aman, atau negara tersebut bisa berkontribusi atau menjaga stabilitas negara ini sendiri. Nah, kenapa saat ini menjadi populer non-Western IR dalam hubungan internasional? Karena memang pertama, di dunia barat selalu dipakai teori-teori hubungan internasional bersifat Western, sehingga di peneliti-peneliti timur seolah-olah tidak memiliki tempat untuk menganalisis atau merumuskan teori-teori yang bersifat hubungan internasional. Yang kedua, sebenarnya di barat, di wilayah timur memiliki banyak pemikir-pemikir yang juga bisa dijadikan fondasi dasar perumusan teori. Misalkan Mao Zedong, Deng Xiaoping, Soekarno, Soeharto, kemudian beberapa ahli lain, beberapa pemimpin lain, itu bisa menjadikan fondasi dalam menganalisis hubungan internasional, terutama dalam analisis foreign policy analysis. Kemudian, kenapa ini juga penting? Karena memang hampir beberapa teoretikal dalam hubungan internasional yang sifat Western itu tidak kontekstual, sehingga tidak selalu bisa menjawab secara mikro fenomena sosial hubungan internasional yang ada di level regional lain. Alasan lain adalah kenapa non-Western ini penting, karena hampir data-data yang digunakan dalam menganalisis hubungan internasional selalu diperoleh melalui sekunderi, terutama kajian-kajian yang lintas level. Misalkan kita mau mengkaji kebijakan luar negeri Amerika, selalu bersifat secondary analisis. Konsekuensinya apa? Tingkat analisis, tingkat menjelaskan masalah terlalu prematur, sehingga memang level analisisnya kurang untuk bisa bisa bermanfaat. Sehingga kenapa non-Western ini lagi digaungkan agar bisa menjawab kontekstual secara hubungan internasional yang ada di wilayahnya masing-masing. Sehingga maka muncullah istilah-istilah hubungan internasional dalam perspektif timur yang dicetuskan orang India, kemudian Cina, termasuk Indonesia. Nah, dalam menganalisis hubungan internasional yang sifatnya kebijakan luar negeri, Mandala Teori menyampaikan 6 poin utama. Yang pertama adalah ada namanya sandi. Sandi ini adalah kemampuan negara agar bisa menciptakan perdamaian bagi negara-negara yang ada di sekitarnya. Sandi menjadi kata kunci bagaimana negara bisa bersahabat dengan negara tetangganya. Yang kedua adalah ada namanya Vigraha. Vigraha ini adalah kemampuan negara untuk memprovokasi negara lain agar bisa melakukan konfrontasi dengan negara lain. Yang ketiga ada namanya Asraha. Asraha ini adalah kemampuan negara berlaku netral atau memposisikan diri di mana tidak mengambil posisi agar tidak diinvasi oleh yang satu ataupun yang aktor lainnya, sehingga dia bisa menempatkan dirinya dengan baik. Yang keempat ada namanya Yana. Yana ini adalah kemampuan negara agar memperhitungkan setiap kebijakan yang diambil, terutama yang bersifat konfrontasi. Misalkan ketika mau mengambil kebijakan yang sifatnya perang, dia harus mengkalkulasi berapa prajurit yang bisa dikeluarkan, berapa senjata yang bisa dianggarkan, termasuk berapa anggaran militer yang bisa dikeluarkan. Yang kelima adalah ada namanya Samsraya. Samsraya ini adalah kebijakan luar negeri yang dibentuk ketika negara merasa dirinya negara lemah, maka dia mencari otoritas atau kekuasaan tertinggi yang bisa dia berlindung agar terlindung dari aliansi atau konfrontasi atau invasi negara besar. Nah,
kebijakan ini bagian dari kemampuan negara untuk merayu negara besar agar dia bisa menjadi aliansi negara tersebut. Yang terakhir, yang keenam adalah ada namanya Hai Fibraha. Nah, ini poin yang penting juga karena ketika suatu negara berada dalam posisi negara lemah, maka dia akan mencari negara yang kuat untuk merangkul dirinya agar bisa melakukan perdamaian dengan negara lain yang memang pada saat sebelumnya dia melakukan konflik. Nah, ini 6 poin yang disampaikan oleh Mandala Theory dalam menganalisis kebijakan luar negeri. Ini sangat kontekstual. Kalau kita bagi, ada 3 poin yang berhubungan dengan kebijakan luar negeri yang bersifat hard power, ada 3 poin yang berhubungan dengan kebijakan yang sifatnya diplomasi dan negosiasi. Oleh sebab itu, Mandala Theory adalah sebuah teori non-Western yang bisa digunakan saat ini, yang kontekstual, bisa menganalisis beberapa fenomena dalam hubungan internasional tanpa harus lagi menggunakan teori-teori dari Barat. Yang penting juga adalah kenapa kemudian negara-negara saling bermusuhan, karena memang dalam setiap hubungan pasti ada kepentingan pribadi. Dalam kepentingan pribadi itu pasti ada kepentingan yang multi kepentingan. Oleh sebab itu, kemampuan negara mengontrol, kemampuan negara menganalisis, kemampuan mengkalkulasi itu penting agar dia bisa hidup dan berjaya dan bisa mempertahankan situasinya agar tidak diinvasi oleh negara lain. Negara besar memiliki kemampuan dan tanggung jawab untuk melindungi negara kecil. Negara kecil memiliki tanggung jawab untuk merangkul negara kecil untuk bisa saling bersama untuk membangun stabilitas. Oleh sebab itu, inilah Mandala Theory. Mari kita kaji bersama. Ini teori non-Western yang kita bisa manfaatkan bersama untuk mengkaji hubungan internasional yang sifatnya lebih kontemporer. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.